Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama program Wartaman hanya di Dialog Indonesia Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Pak Iwan Ridwan Herdiawan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Maman. Terima kasih, makin ganteng aja nih. Bapak lihat logonya, Pak, keren kan, Pak? Keren. Jadi Wartaman. Ya. Oke, Pak Iwan. Saya menarik nih, mau nanya konsep-konsep bau-bau sampah itu kan memang sebetulnya orang gengsi, bau, tapi ternyata ada cuan, Pak, di dalamnya. Coba, Pak, ada konsep yang menarik nggak supaya sampah memang benar-benar menghasilkan duit? Oke, ini menarik sebetulnya karena kalau semua orang sadar sampah is cuan, sampah itu adalah duit, sebetulnya nanti akan terjadi rebutan sampah. Betul. Saya akan ilustrasikan ya tentang sampah itu sebetulnya mengandung cuan, begitu. Kita hitung begini, statistik matematisnya begini, bahwa setiap person, setiap individu itu secara teori menghasilkan sampah 0,54 kg, katakanlah setengah kilo. Oke. Setiap pribadi dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu menghasilkan sampah sekitar setengah kilo. Kalau desa penduduknya 5.000 orang, artinya ada estimasi produksi sampah 2,5 ton. 2,5 ton sampah. Kenapa bisa jadi uang? Hasil studi Bappenas di Kabupaten Cirebon, 65% sampah di Kabupaten Cirebon dari per kilo itu adalah sampah yang bisa diolah ulang menjadi uang. Kalau hitungan dari 2,5 ton dari satu desa, 65%-nya adalah sampah yang memiliki nilai uang, artinya akan ada timbunan sampah 1,6 ton. Sampah yang bisa diuangkan. Sampah berupa kardus, high value plastik gitu kan, dan lain-lain. 1,6 ton. Hitung aja murahnya lah kita. Sehari hitung murah, iya sehari. Hitung murahnya bahwa 1 kilogram itu harganya 1.000. Nilai wajar ekonomisnya sebetulnya jauh di atas itu. Kita hitung murah. 1,6 ton kali 1.000 berarti ada uang 1.600.000 satu hari. Kali 30 hari 48 lebih lah. ada 48 juta dari sampah yang notabene sebelumnya kita nilai sebagai barang yang tidak berguna, barang yang menjijikan. Kalau ini terpikirkan oleh semua elemen pemerintah desa membentuk BUMDes, salah satu unit usahanya ada mengelola sampah, ada uang 48 juta dalam sebulan. Dari sampah, dari barang yang kita sia-siakan. Itu udah jelas ada ya? Ada, tadi prakteknya Cawi Gajah. Mereka sudah bersih dengan mengelola sampah dari 2.000 penduduk yang 600 mengelola itu, sudah untung 12 juta. Artinya pemerintah desa untuk bayar listrik, dana-dana darurat, sudah punya 12 juta. Nah ini kalau terbangun kesadaran ini semua para kepala desa, semua elemen masyarakat, maka akan terjadi rebutan sampah. Ketika itu terjadi, beban Kabupaten Cirebon untuk mengelola sampah akan ringan. Jadi sampah jadi uang itu bukan omong kosong. Betul. Ditambah satu lagi, Kang Maman, saya yakin kita semua dengar, ya, bahwa akhir-akhir ini kebijakan pemerintah untuk penggunaan batu bara sebagai bahan bakar untuk industri besar itu akan di stop. Kalau tidak salah 2030 kebijakan itu sudah stop kalau tidak salah. Apa alternatifnya? Karena industri besar PLTU, Indosemen itu harus berjalan. Ternyata alternatifnya ada di sampah. Beberapa kualifikasi sampah itu bisa diolah menjadi RDF, bahan bakar pengganti batu bara. Misalnya apa, Kang? Ya seperti sampah-sampah low value, kresek dan lain-lain, sampah-sampah yang di luar high value seperti kemasan air mineral ini. Balut. Ya seperti itulah. Itu bisa diolah dengan, saya dapat gambaran dari perusahaan yang sekarang saya jajaki kerjasama, diubah menjadi bahan bakar yang dinamakan RDF. Dan itu mereka sudah punya kerjasama dengan industri besar untuk memasok itu.
Dan itu yang RDF itu memang mungkin kita yang bisa ngelola, atau memang kita yang ngambil, atau gimana? Ya tadi dunia swasta yang sudah memiliki teknologi untuk mengelola itu. Yang pihak ketiga ya, itu? Kita itu nanti sebagai supplier bahan sampahnya ke mereka, mereka yang milah mengelola itu. Kita bikin agen RDF keren ya Pak? Oh iya kalau memang itu. Cuman memang kalau berbicara RDF kan spesifikasinya akan sangat lain satu industri dengan industri lain. Tidak semua RDF misalkan bisa diserap oleh Indosemen atau PLTU. Mereka memiliki persyaratan spesifikasi tertentu. Oke, kembali ke tadi setiap bulan ada cuan 48 juta lah ya. Dari potensi sampah misalkan itu. 5.000 penduduk per desa. Gitu. Karena rata-rata kan kabupaten juga 5.000 lah rata-rata. Ya, kita rata-ratakan begitu. Itu sederhana tak Kang? Atau memang perlu teknologi mesin pecacah? Perlu berapa setiap desa? Begini, kalau dibilang teknologi sederhana, kalau kita berkaca kepada desa yang sudah mengelola, Ciawi Gajah, sederhana sebetulnya Kang. Alat pencacahnya itu satu bantuan dari kita, satu mereka belanja sendiri, sederhana dan itu banyak di publik ya, artinya di dunia industri itu banyak, sederhana. Di Ciawi Gajah itu bukan hanya mencacah plastik, tapi juga ada bahan alat bakar untuk yang low value, kresek dan lain-lain yang menjadi papin blok. Kemudian ada juga pencacah food waste. Food waste itu makanan sampah sisa makanan diolah menjadi kompos, jadi nggak ada yang terbuang sebetulnya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya. Itu jadi. Kecuali sampah dari perut kali nggak tahu kemana itu. Itu lain lagi maksudnya. Itu juga limbah. Limbah yang ke depan kan itu. Kita juga harus berpikir karena itu potensi masalah juga. Potensi masalah. Kalau saya berkaca ke daerah lain seperti Jogja. Mereka punya tempat pengelolaan yang sifatnya komunal yang dikelola oleh kabupaten. Bisa itu? Ya, itu jangan salah. Menjadi sumber energi kan, menjadi gas, biogas. Ya, itu keren juga kan itu? Ya, itu ke depan kita harus berpikir begitu. Itu potensinya sangat besar sebenarnya. Sangat. Asal rajin-rajinnya yang kontrol spiteng kan? Ya, seperti itu. Oke Bang, kembali lagi ke kayak Ciawi Gajah itu katanya kan malah mereka mencari sampah sekarang. Ya, saya berbicara dengan Pak Kubu. Mereka itu sudah kekurangan sampah. Sudah mulai membeli sampah, menampung sampah. Informasi terakhir sudah ada 5 desa yang siap bekerja sama untuk memasok sampah di Ciawi Gajah. Menarik, bisnis sampah ini menarik. Yang awalnya sampah ini orang pada menjauh, menganggap barang yang bermasalah, sumber penyakit. Ke depan bukan tidak mungkin sampah ini menjadi barang rebutan. Itu untuk wilayah timur. Kalau untuk baratnya di mana, Bang? Itu di Ciawi Gajah di wilayah Beber ya. Beber. Kalau untuk wilayah barat ada nggak ya? Ciwaringin kita juga sedang mengamati. Di sana juga sudah jalan proses pengelolaan sampah. Istimewanya Ciwaringin ini mendapat bantuan dari kementerian. Mesinnya cukup canggih, miliaran. Dan kemarin kita dengan Komisi 3 kunjungan ke sana. Menariknya Ciwaringin memiliki pangsa pasar yang luar biasa. Bukan pangsa pasar, pangsa penghasil sampah. Karena Ciwaringin dengan pondok pesantren yang segitu banyaknya, 80 pondok pesantren itu berapa gitu, ada potensi sampah yang sangat banyak. Kalau itu terkelola dengan baik, nanti akan jadi produk besar di Ciwaringin. Masalah sampah juga. Bisa rebutan sama Ciawi Gajah tuh? Ya, lebih besar dari Ciawi Gajah kalau itu bisa dikelola dengan baik. Dan itu potensinya sekarang mana? Pengelolanya bagaimana? Dikelola oleh BUMDes. Ini menarik. Desa Ciwaringin? Desa Babakan Ciwaringin. Oh, Babakan Ciwaringin. Babakan Ciwaringin. Ya. Dikelola BUMDes? Oleh BUMDes. Kita sedang proses mengamati pendampingan, kemudian kita juga membantu hal-hal yang memang kita bisa bantu. Prinsipnya gini Kang Maman, kalau ada desa yang bersemangat terhadap itu, LH pasti konsen untuk memberikan bantuan. Hari ini saya dapat janji besok sih, dapat kontak dari salah satu desa. Ini mereka tertarik untuk membuat bank sampah. Ini juga hal yang menarik. Oh iya, bank sampah juga ya. Ya kalau cerita sederhananya, saya ingin merancang kalau cerita bank sampah sebetulnya konsepnya tinggi. Bagaimana ada unit usaha yang penukaran sampah. Sampah bisa menjadi sabun colek, sampah bisa menjadi minyak goreng, itu kan antik gitu kalau bisa digagas di desa. Sampah karena bisa bikin SIM. Kalau cerita, oh iya itu kita kerjasama dengan Polres. Kalau cerita bank sampah kan orang nabung. Betul. Nabung itu perlu ketelatenan, perlu komitmen. Tapi ketika orang bawa sampah karton sekilo ditukar dengan gula misalkan, itu kan lebih pragmatis. Lebih elegan juga. Nah itu kita akan bicarakan besok dengan salah satu desa, mudah-mudahan bisa konsep seperti itu. Sampah mart lah istilahnya begitu. Bank sampahnya yang megang LH?
Ya, bank sampah induk di bawah binaan kita. Tapi tiap desa mungkin nanti ada atau beda? Berharap demikian, berharap berkembang. Tadi saya sebetulnya berharapnya klaster desa ini bisa membuat satu unit pengelola sampah. Apakah mereka bisa menjadi bank sampah, apakah sampah mart dan lain-lain, ya kita akan kembangkan. Pada prinsipnya desa greget untuk memiliki kegiatan mengelola sampah. Itu akan mengurangi beban kita di kabupaten. 10 desa tahun depan lumayan juga kalau memang bisa tertanggulangi ya. Ya. Seperti Cawi Gajah. Ya. Otomatis Kubang Daleg juga beban. Sudah banyak desa yang melakukan studi banding ke Cawi Gajah. Mudah-mudahan ini semangat ini menjadi embrio untuk menularkan kegiatan yang sudah berlangsung di sana. Kesadaran, sekali lagi kesadaran, komitmen, kemudian membangun kesadaran dan konsistensi. Dan eksekutif, legislatif itu harus bareng-bareng. Harus seiring. Harus seiring. Saya alhamdulillah dan berterima kasih. Sejauh ini legislatif kita, DPRD kita sangat support terhadap semua program yang kita ajukan untuk menyelesaikan sampah. Dan mereka juga harus turun juga, apalagi masa-masa kampanye nih. Karena ujungnya beliau-beliau ini kan berada di tengah-tengah konstituen yang salah satu masalah yang mereka hadapi adalah masalah sampah. Mereka juga mungkin mendapat banyak keluhan, aspirasi tentang bagaimana menangani sampah. Sehingga dukungan legislatif terhadap kami di LH ini alhamdulillah sangat baik. Ada program yang paling krusial nggak Pak untuk memang kesadaran ini bisa memang benar-benar ditingkatkan? Ya. Program tahun depan nih. Program tahun depan ini yang baru saja sebelum saya berangkat ke acara ini saya diskusi. Jadi begini, walaupun konsep kami tadi di hilir bagaimana merancang konsep pengelolaan sampah secara terpadu, bergandeng dengan pihak swasta, kemudian membuat satu mesin yang canggih misalkan. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah membangun kesadaran. Ini yang menjadi inti. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tahun 2022 kita habiskan untuk bagaimana campaign, bagaimana membangun kesadaran dari pihak pemerintah desa. Ada PKK-nya, ada penggiatnya, melalui kegiatan kami yang keliling dengan media. Sampah menjadi berkah. Maka 2023 langkah saya beda, Kang Maman. Kalau berbicara edukasi, yang lebih efektif itu adalah sasarannya pada mereka yang masih dalam tahap fase pendidikan. Sekolah. Mendidik orang tua mah susah, Kang Maman. Ibarat menyiram air dalam daun talas. Untuk membekas itu susah. Iya. Makanya saya berpikir apa yang harus kita lakukan. 2023 bergeser segmen sosialisasi saya. Saya akan bekerja sama dengan Kadisdik. 2023 saya akan keliling ke sekolah-sekolah. Membangun semangat, membangun kesadaran. Mudah-mudahan yang kalau kita didik anak sekolah itu akan menjadi wawasan yang nempel bagi mereka dalam menjalani kehidupan, bahwa sampah itu pertama harus dikurangi, yang kedua yang wujud sampahnya harus diapakan supaya tidak dibuang begitu saja. Jadi 2022 rencana saya, kampanye saya tentang persampahan adalah dunia sekolah. Saya masih mau tanya dulu yang tadi satu yang belum saya tanyakan. Residu yang dihasilkan di Cawi Gajah itu kan, ya, berapa persen yang masuk ke TPAS? Kalau melihat konsep Cawi Gajah, kalau betul-betul residu itu sangat kecil karena food waste-nya menjadi kompos, yang low value kresek dan lain-lainnya menjadi papin block, yang high value-nya mereka jual dan cacah. Sangat kecil. Ya. Yang dimaksud dengan residu itu apa sih? Yang saya lihat itu ketika ada buangannya, mohon maaf nih masyarakat kita nih, buang kasur ke tempat sampah, buang kursi ke tempat sampah ya. Kayu, nah itu yang hari ini juga saya diskusi dengan salah satu penggiat di Kabupaten Cirebon, Mas Gunawan dari Plumbon, sudah ketemu jalan keluarnya, Kang Maman. Kayu bekas mereka bikin kerajinan ekraf ya, mereka bergerak di ekraf, bikin souvenir dari limbah sampah. Sebetulnya ketemu. Jadi mereka benar-benar memilah sedetil mungkin sampah itu ya. Iya. Ya contoh misalkan buangan ban ada juga tampungannya, ada produksi di daerah-daerah Plumbon yang membuat kursi dari ban bekas gitu kan. Kemudian potongan-potongan kayu ternyata bisa diolah menjadi kerajinan-kerajinan, jadi handicraft. Sebetulnya ketemu, asal semua bergerak. Tidak kami LH saja,
Kalau kami LH ya memang akan terbatas dari pengangkutan buang. Berarti kalau semua masyarakat sadar tidak berfungsi Kubang Daleg. Ya pasti Sedikit lah fungsinya pasti lah. tetap kita harus punya rencana cadangan Ya, karena tadi ide-ide itu kan tidak selalu berjalan dengan mulus Betul, kan, gitu kan. betul. Ketika ada error ya kita harus siap plan B. Jadi dengan sulitnya sekarang nyari uang, dengan sulitnya nyari pekerjaan, sebenarnya ada potensi ya Bang? Ada potensi. Kalau Besar kita banget. telateni, kalau misalkan Kang Maman tinggal misalkan di kompleks saja ya, di perumahan. Kalau telaten saja ngumpulin sampah yang 65% itu sampah bisa dikumpulkan, itu sumber keuangan. Betul Bang. Saya pernah berdialog dengan salah satu tokoh. Ada satu perumahan yang sudah tidak lagi mengut iuran warga untuk bayar tenaga security-nya. Dia ngumpulin sampahnya dari warganya, dihimbau untuk ngumpulin sampah yang bisa dijual. Dari situ cukup untuk bayar security. Nah ini juga perlu dicontoh ya kalau kita bisa guyup di perumahan. Satu lagi Kang, Ya, potensi Panguragan itu kan tempat Ya. pengumpul sampah. ya. Apa hubungannya dengan supaya bisa memang mengurangi residu itu dengan Oke. Panguragan? Gimana? Oke. Tadi saya bicara di awal penanganan sampah itu terbagi menjadi 2 kegiatan. Pertama pengurangan, yang kedua pengolahan. Kegiatan penguragan itu adalah bagian dari pengurangan. Pengurangan sampah untuk sampai ke TPA. Karena di penguragan semua dikumpulkan kemudian dijual ulang. Hanya sayangnya sebesar itu penguragan dalam angka kami itu baru mencapai 1,9%. Jadi saya mau tanya itu. Iya. 1,9% pengurangannya. Pengurangan. Jadi kegiatan pengurangan ini ya perlu kita besarkan. Artinya kegiatan seperti itu secara tidak langsung, walaupun motifnya bisnis, tapi secara tidak langsung mereka membantu pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengurangi volume sampah yang akan terbuang ke TPA. Di timur ada nggak ya sebenarnya Panguragan? Nanti akan berkembang, pasti akan berkembang. Begini konsep wilayah timur, kita juga sudah dialog dengan kelompok pemuda Karang Taruna, dialog dengan pemerintah desa. Nanti akan ada pemberdayaan kelompok masyarakat. Kami kemarin membawa rombongan mereka studi banding ke Malang, yang kita kenal sudah jalan proses pemberdayaan masyarakat. Di Kubang Daleg itu Kang Maman, di sana tidak hanya TPA, di sana ada pusat ini nanti edukasi kita. Edukasi. Saya merancang Kubang Daleg itu komprehensif, ada menjadi tempat edukasi, kemudian juga menjadi tempat konservasi. Karena di buffer zone-nya nanti kita akan tanami dengan tanaman-tanaman yang menjadi fungsi lindung terhadap lingkungan. Jadi tidak berpikir Kubang Daleg kompleks. Di situ jangan berpikir konsep kita ya. Jangan berpikir itu tempat membuang sampah. Tempat edukasinya ada, tempat pengelolaan sampah menjadi energi alternatifnya ada. Kemudian ada pusat-pusat kegiatan masyarakat yang bernuansa ekonomis juga nanti ada. Nanti bisa konsep ada kami begitu. Potensi wisata sampah di Kubang Daleg ya? Bisa jadi. edukasi sampah, pengelolaan sampah. Gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Siap. Luar biasa. Cuan di tengah bau sampah itu luar biasa, Ya. ya kan? Tentu konsep ini memang kalau dengar dari konsep kan sangat ideal. Betul. Hanya saja konsep ini akan berhasil ketika semua elemen bergerak memiliki komitmen yang sama. Itu dia. Makanya melalui podcast ini saya sekaligus nih berharap semua elemen. Kalau sekarang terkenal dengan manajemen pentahelik, yang pentahelik ini harus bergerak bersama untuk menyelesaikan sampah. Akademisi harus bergerak, media seperti Kang Maman dan teman-teman harus bergerak, LSM harus bergerak, pemerintah harus bergerak, dunia usaha harus bergerak. Ketika semua ini bergerak, mindsetnya sama menyelesaikan sampah, insya Allah masalah sampah akan selesai. Dan akhirnya akan berlomba-lomba. Akan berlomba-lomba. Kuat-kuat. Ya. Oke, begitu. terima kasih Pak Iwan ya. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dan kita sudah banyak menimba ilmu dari masalah bau sampah ada cuan. Tetap hanya di Dialog Indonesia Podcast.